Nottingham Forest 2, Manchester United 1. Ten Hag tololnya setengah mati ya. Gue nggak tahu. Ten Hag plus McTominay. Udah pasti kita akan kebobolan banyak. Udah pasti. Dan sekarang kita kalah. Kita kalah lagi. Ya, obsesi Erik ten Hag terhadap McTominay kembali lagi. Seperti tidak pernah belajar, McTominay tidak cocok sebagai defensive midfield. Scanningnya buruk. Ya. Dia tidak tahu kapan harus menjaga siapa dan ada di mana. Dia selalu tertarik dengan lawan yang posisinya sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Gue heran dengan Erik ten Hag ini. Di babak pertama sudah benar-benar itu. Sudah benar Kobbie Mainoo, Eriksen, Fernandes. Dia bikin kesalahan ketika Anthony dimasukkan. Kenapa ada Anthony di situ? Dia udah kelihatan mainnya nggak progresif. Terlalu banyak gocekan tanpa bola ya. Jadi bolanya nggak kemana-mana, orangnya yang gerak-gerak. Oke, fair play. Dia perbaiki dengan adanya Amad Diallo. Itu pun karena Anthony cedera, hamstring. Marcus Rashford, dia juga sudah perbaiki lagi. Ditaruh di posisi di mana dia bisa bikin gol, yaitu di posisi tengah atau kiri. Rashford cetak gol. Garnacho ditaruh di kiri lagi. Itu juga sesuatu yang mubazir menurut gua. Karena dia endingnya akan dribbling dan gak akan umpan. Kalau lu lihat golnya MU yang dicetak oleh Rashford, memang ada unsur kesalahan dari kiper Forest, Matt Turner. Turner salah passing diantisipasi oleh Garnacho dan lu lihat Garnacho passing umpan dari mana? Dari sebelah kanan, men. Sebelah kanan. Dan Rashford tidak di tengah, dia ada di kiri. Kiri jauh. Dan dia placing goal. Bumbunya harusnya udah bener itu. Dan masuknya Amad Diallo mempersimpel permainan yang ada di kanan. Dan sayangnya tidak dimanfaatkan karena pasangannya adalah Aaron Wan-Bissaka. Ketika Bissaka ditarik, Dalot sebelah kanan itu pun tidak dimaksimalkan. Harusnya tiki taka dari antara mereka berdua jauh lebih baik daripada Garnacho dengan Reguilon. Ya. Erik ten Hag ini gonta-ganti. Nggak jelas nih, nggak jelas. Dan penyakit ten Hag kembali lagi ya. Kobbie Mainoo, pemain yang memberikan stabilitas pertahanan, seolah-olah dia center back ketiga ya, setelah Evans dan juga Varane. Diganti oleh McTominay yang gak jelas cara mainnya, gak berkontribusi build up play juga, pembacaan situasi mana harus di marking juga gak jelas. Akhirnya 2 kali di situasi yang sama kita kebobolan. Dominguez ada di tengah, boom, gol. Gibbs White posisinya di tengah, boom, gol. Mengingatkan gue tentang pertandingan Brighton melawan Manchester United, di mana pemain-pemain Brighton melakukan skema permainan yang sama untuk mencetak gol melawan Manchester United. Sayap passing ke tengah, tengah shooting, selesai. Gak ada pemain di situ. Gak ada pemain di situ. Dan ya, gol pertama Andre Onana tidak bergerak sama sekali ya. Harusnya dia berusaha untuk memblok tendangan dari Dominguez karena itu cukup dekat dengan posisi Andre Onana. Ini juga permasalahan ya. Jadi kalau gue indikasi permasalahan dari Ten Hag adalah Onana, McTominay, Anthony. Dan kelirunya pemasangan antara Garnacho, Rashford. Ini nggak keren ini menurut gue. Nggak keren. Ya. Garnacho ditaruh di kiri, ya dribbling. Nggak passing.
Nggak passing-passing. Shooting pun enggak. Kan aneh ini, bro. Baru di menit-menit terakhir ketika tinggalan 2-1 baru dia passing, long ball. Dan itu udah telat. Karena pemain Forest ketika unggul 2-1, menit-menit akhir jelas mereka akan parkir bis dan ruang itu akan sangat tertutup sekali buat seorang striker manapun untuk bisa mencetak gol. Jadi kekalahan kali ini gue salahin Erik ten Hag yang keras kepala, susah dikasih tahu. Bahkan ketika dia melihat perbedaan antara babak pertama dan babak kedua, ada Kobbie Mainoo, tidak ada Kobbie Mainoo. Kenapa dia harus belajar di pertandingan? Lu belajarnya ketika latihan. Belajar ketika latihan dong. Jangan pas pertandingan lu belajar. Aduh. Susah gue mau dukung Erik ten Hag untuk tidak diberhentikan. Karena ini jelas-jelas kesalahan mendasar pemilihan pemain itu adalah beban dari Erik ten Hag. Dia terlalu terobsesi dengan Scott McTominay. Dia sudah melihat Scott McTominay itu bisa bikin gol. Setuju. Dia bisa ngelihat. Tapi ada di mana dia? Ada di false nine atau sekalian kasih dia posisi sebagai striker. Karena dia nggak guna di tengah, men. Udah nggak guna pemain ini. Dia cuma nyambung-nyambung permainan, tetapi ya pemain tengah nggak cuma nyambung-nyambung permainan, tapi harus bisa mengantisipasi pergerakan musuh. Pergerakan tanpa bola musuh itu harus di cover. Dan McTominay jelas kualitasnya jauh dibandingkan Kobbie. Kobbie ini udah bagus banget. Ngapain diganti? Ngapain diganti? Tololnya setengah mati ini Ten Hag. Obsesi yang berlebihan terhadap Scott McTominay dengan alasan kita butuh gol, kita butuh fisik. Men, kapan mereka melakukan crossing Nottingham Forest? Jarang, crossingnya justru di bawah. Karena mereka udah keder ngeliat Johnny Evans yang jago di bola-bola atas dan juga Rafael Varane. Terus ngapain lu taruh lagi pemain tinggi tapi nggak ngerti cara main bola sebagai defensive midfield? Gue nggak habis pikir ya dengan lambatnya Erik ten Hag belajar tentang pemain-pemain dari Manchester United. Gue aja yang nggak pernah belajar bola, gue aja yang bukan pelatih, gue tahu bahwa saya nggak perlu nempatin McTominay. Ya. Nggak perlu menempatin McTominay ada di central midfield, defensive midfield, nggak perlu. Attacking midfield pun nggak perlu. Masukin McTominay di menit-menit 10 menit akhir, nemenin striker di depan. Mirip Marwan Fellaini. Masih ingat zamannya Fellaini. Tapi ketika zamannya Fellaini, di situ ada pengumpan-pengumpan handal, ada Ashley Young, ada Luke Shaw, ada Pogba. Sekarang udah nggak ada pemain-pemain yang pinter crossing. Nggak ada. Nggak jelas ini, men. Erik ten Hag. Ini kesalahan dia. Pokoknya ini kesalahan dia. Dan gua nggak mau tahu. Ineos harus berbuat sesuatu. Minimal negor Erik ten Hag. Negor. Kasih dia evaluasi. Ten Hag selama ini mengevaluasi pemain. Tetapi siapa yang akan mengevaluasi Erik ten Hag? Ya, pihak Ineos. Karena mereka yang memegang sporting director. Kemarin Sir Dave Brailsford sudah menonton pertandingannya. 2 pertandingan dan kelihatan kelemahan dari Erik ten Hag yang harus dikomunikasikan dengan keras. Dengan keras. Gak ada alasan lain. Gak ada alasan lain. Terima kasih udah nonton. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ya, ketemu lagi di pertandingan berikutnya. Thank you for watching.